Halo semuanya, balik lagi di Potin bersama gua Gifar yang bakal nemenin kalian buat ngobrol di episode kali ini. Sekarang udah mau tahun ajaran baru nih. Corona juga udah mau 2 tahun. Oh iya, buat para Potiners yang keterima di SMA atau SMK pilihan pertama, congratulations buat kalian. Dan buat yang belum keterima di pilihan ke-1, it's okay guys. Tuhan masih ada rencana yang lebih baik buat kalian. Nah guys, di sini gue bareng partner ngobrol gue, ada Puspa dan Najma. Say hi girls. Hai Gifar, hai Love Buat Niners, hai semuanya. Jangan bosan dengerin suara kita ya. Oke, semoga gitu ya. Ngomong-ngomong nih, gimana kabar kalian? Naik kelas gak? Alhamdulillah ya naik kelas dong pastinya. Gue gak ditanya nih, gue maunya ditanya langsung lah. Oh, oke. Naik kelas gak nih Naj? Naik dong, ya kali gue gak naik kelas. Oke. Iya guys, sekarang tuh perasaan waktu kayak cepet banget. Perasaan kita baru kemarin tuh baru masuk SMA kan, tapi sekarang udah kelas 11 dan udah jadi kakak. Gimana nih Naj? Iya gak kerasa banget ya. Kayaknya tuh gue baru kemarin deg-degan PPDB SMA pakai umur kalau di Jakarta ya. Terus ngebayangin kalau di SMA gue bisa uuan. Ya cuman the realnya. Ya gimana nih Pus? Iya ya, ngebayangin yang kayak di cerita-cerita Wattpad gitu gak sih? Yang ada hubungan sama teman sekelas, sama kakel, sama ketos mungkin. Aduh, malah jadi halu. Emang ya kita ini baru mau masuk SMA loh, udah berekspektasi sama doi-doian. Padahal mah cerita di real life atau di SMA itu gak seindah cerita di Wattpad, iya gak? Jangan gitu dong Ki, biarin aja tuh mereka berimajinasi tentang dunia SMA, ya enggak Naj? Iyalah, berimajinasi jadi ditembak sama ketos. Itu banget sih. Parah, mantap. Aduh. Ya sih, apalagi kayak sekarang tuh kan banyak banget tren kayak di TikTok tuh ya, banyak yang kayak konten ngebayangin kalau di SMA tuh bakal punya pacar, ngebucin, terus ngebayangin kehidupan SMA yang damai, tentram, menyenangkan, berjalan lancar sesuai halu kita gitu. Jujur sih, kalian waktu masuk SMA mikir gitu juga kan? Kalau mikir tentang bucin-bucin sih ya pas awal-awal tuh mikir cuma sedikit aja pas awal sih, nggak sampai yang bucin banget, cuma ya kepo SMA tuh gimana. Aduh, tapi kalau boleh jujur sih itu beneran pas awal aja. Terus kayak ngebayangin ya biasalah cerita Wattpad gitu, cerita fiksi, jadi ya tahu kan anak halu. Kalau gue pribadi, gue tuh emang dari SMP tuh kurang tertarik sama cowok. It doesn't mean bukan gue lesbi or something. Oh, oke. Untuk menjelaskan aja, jadi gue itu emang kurang tertarik sama pacaran. Jadi dari awal SMA juga gue udah gak terlalu terpikir untuk punya pacar sih. Cuman mungkin nanti bakalan ke depannya kita gak tahu. Cuman pas gue awal-awal gak ada sama sekali sih. Karena gue tahu semakin kita dewasa, hidup tuh gak bisa santai-santai aja. Ih, keren banget sih. Gue dari awal tuh belum mikir kayak gitu ya. Tapi itu kalau mikir kayak enak ya jadi anak SMA, bisa ini itu. Cuma kayak gitu sih. Terus habis itu tuh kurang lebih 6 bulan gue tahu ternyata kehidupan SMA tuh bukan kayak yang romance gitu, malah mendadak jadi trailer yang horor gitu. Setelah Trikuno menyerang kayak serem banget, gak ada romance-nya sama sekali woi. Bener banget sih. Berarti udah pada sadar ya nih kalau kehidupan SMA tuh gak sebatas pacaran atau ngelakuin hal-hal gitu kan. Tapi dunia SMA tuh artinya kalian udah belajar untuk ke dunia yang lebih keras lagi kayak di universitas dan juga dunia kerja gitu. Apalagi kan bagi anak-anak SMA tuh sebentar lagi bakal 17 tahun dan bakal dapat KTP. Siapa nih yang udah bikin KTP selain gua ya?
Aku tahun besok. Najma kapan? Tahun besok juga sih. Jadi untuk kalian yang tahun ini maupun tahun depan mau bikin KTP, ayo guys, girls, boys, semangat glow up-nya. Oh ya, makanya dari itu gue ngerekomendasiin juga buat kalian yang baru dari anak SMA, supaya cari tahu apa nih kalau kalian udah mau dewasa. Misal Puspa mau jadi dokter, amin ya amin. Aminin dong Bu, gue dicuekin sih. Amin. Amin. Terus Banget woy, amin. tentuin deh tuh kuliah kedokterannya di universitas mana, terus jadi punya target, punya tujuan sih, kayak gitu. Iya dong, bener banget. Aku tuh baru mikir kayak cita-cita gitu tuh pas menjelang semester 2 gini, kayak baru nyari dapat PTN gimana, caranya gimana. Terus baru tahu juga dong ternyata tuh banyak banget jalur yang bisa kita pakai, mulai dari SNM, SBM, Mandiri, sampai banyak banget lah, baru tahu. Ya benar-benar. Sebenarnya tuh ya guys, kalau kalian udah SMA tuh mau ngelakuin apapun bebas, terserah. Tapi asal dengan syarat jangan sampai keluar batas, jangan sampai kalian ngerusak masa depan kalian. Apalagi kalian jangan sampai lupa tujuan utama kalian untuk masuk sekolah itu apa, yaitu belajar. Terus selain itu juga kalian bisa ikut kegiatan yang positif di sekolah, kayak ikut OSIS, ekstrakurikuler, ataupun lomba yang direkomendasikan oleh sekolah, ataupun kalian merekomendasikan diri sendiri kalian. Dan kan sekarang tuh di pandemi banyak ya kayak lomba-lomba online yang diadain sama lembaga-lembaga lomba. Terus kalian juga bisa ikut tuh di situ. Di situ juga kalian selain kalian ngembangin diri kalian sendiri, kalian juga bisa dapat hadiah sebagai reward kalian, yang bahkan hadiahnya tuh berjuta-juta loh. Itu bagus banget sih buat ngisi di masa pandemi kayak gini. Jadi buat kalian gak usah ngerasa kalian tuh gak bisa ngembangin diri di masa pandemi ini, tapi kalian bisa ngembangin diri di waktu apapun, dimanapun kalian berada gitu guys. AA, Neng ini setuju banget sama AA. Gimana sih bahasa Sunda? Aduh, Sunda banget ya. Nih pokoknya kita lakuin aja apa yang kita mau, tapi harus tahu mana yang bisa diprioritasin. Harus ingat kalau kalian punya kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar. Gue sendiri alhamdulillah bisa manage nilai gue, walaupun yang manage guru gue. Cuman kan tapi gue at least berusaha supaya nilai gue naik tahun ini dari semester 1 ke semester 2. Jadi itu menurut gue juga itu udah jadi pengembangan diri di masa online kayak gini. Udah ada mulai kesadaran untuk belajar. Itu tuh untuk kalian-kalian yang begitu itu keren banget sih. Karena masih banyak gak sih kayak teman-teman yang online ngapain sih belajar gitu. Iya, bener banget itu. Bener Benar-benar relate banget sih. Teman-teman kita tuh masih kayak kurang percaya diri kalau misalkan kalian mereka tuh bisa belajar dengan mandiri gitu. Masih tergantung sama guru yang ngejelasin. Bener gak sih kayak gitu? Iya benar. Wah, keren. Jadi tolong ya guys, semasa SMA kalian tuh jangan dihabisin untuk ngeluh sama rebahan. Terus tuh harusnya tuh kayak aktif, produktif. Apalagi di masa online gini kan, pasti guru-guru tuh nilainya tuh dari keaktifan siswa-siswinya. Masa iya sih kalian cuma rebahan pingin nilai bagus? Jangan rebahan, jangan ngeluh. Pokoknya yang aktif gitu loh. Ya nggak naik. Aduh, bener. Lo kayak nge-spoil gue ya. Gue nih off cam terus nih kalau lagi Google Meet. Cemayang. Parah banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita sekarang udah naik kelas, udah jadi berusaha ke depannya untuk lebih baik lagi, oke? Iya sih. Nilai gue juga dikurang-kurangin sama guru. Cuman itu gue tahu dikuranginnya untuk tadi yang gue bilang tadi di awal, untuk manage nilai gue supaya naik terus. Jadi ada positifnya juga sih. Iya, itu benar banget sih. Jadi kalau buat kalian nih anak-anak SMP yang nanti bakal masuk SMA, jangan kaget kalau misalkan nilainya tuh kayak kurang memuaskan di awal semester 1. Oh iya, baru tentang SNM. Ya,
ngomongin SNM, aku tuh mau ngasih tahu buat kalian yang nanti lulusnya tuh mau kuliah, kayak yang disebut di awal tadi tuh loh, kelas 10 awal-awal tuh SMA, kalian harusnya tuh tahu tujuan kalian tuh mau kemana. Biar nggak ngerasa telat gitu loh, kayak tiba-tiba kelas 11, kelas 12 baru nyari info ini, itu kan jadi kayak kaget gitu. Nah, harusnya tuh mulai tahu yang berkaitan tentang kuliah tuh di awal-awal gitu. Bisa kok cari di Google tuh banyak banget, atau enggak di sosial media kayak Instagram, Twitter tuh banyak banget. Pokoknya tuh intinya kalian jangan males cari info, zaman juga udah canggih, masa kayak gitu aja males-malesan. Ya setuju. Sebenarnya gue juga belum lulus sih, tapi kalau berharap dapet PTN jalur SNM atau jalur giveaway atau paling disebut sama anak ambivers jalur langit, tanda kutip, karena cara kerjanya nggak bisa ditebak. Kalian tuh harus buat rata-rata semester 1 sampai 5 naik. Jadi nggak apa-apa sih guys. Kalau misalkan nilai semester 1 di kelas 10 kayak yang tadi Gifar bilang, kurang memuaskan di awal. Yang penting itu nilainya bisa meningkat. Bener gak Gi? Bener banget sih. Jadi ya berhubung dengan SMM ini nih, yang nilainya tuh kadang-kadang tuh kita pas di SMP langsung gede kan, semester 1 tuh kayak 93, 90, bahkan ada yang 95. Nah kalau di SMA tuh kadang-kadang guru tuh menyimpan beberapa nilai untuk disumbangkan ke semester yang akhir-akhir, biar nilainya tuh grafiknya meningkat gitu. Jadi buat yang adik kelas juga, kalau misalkan mau ngejar SNM, ya mulai ambis dan juga mulai rajin belajar dari kelas 10. Oke, ngomong-ngomong nih, tadi kan kita lagi diskusi tentang SNM. Gimana sih cara manage nilai yang benar gitu supaya tetap bagus dan juga termaintain grafiknya naik? Oke, dimulai dari Puspa dulu deh. Nah, kalau setahuku ya, dilihat dari situasi sekarang tuh, berdasarkan kurikulum yang kita pakai itu kan kurikulum 2013 nih. Kita tuh harus bisa jaga sikap, bukan buat pencitraan, tapi itu emang bener-bener basic manners guys. Jadi gini ya, misalnya ada murid namanya tuh Hechan sama Jamin. Nah, si Hechan ini pengetahuannya tuh lebih bagus dan lebih banyak dibanding sama si Jamin. Tapi ternyata pas rapotan pembagian nilai si Hechan tuh tingkatnya di bawah si Jamin. Loh kok bisa? Kan padahal jelas-jelas beneran si Hechan. Ya karena sikapnya si Hechan, mungkin karena si Hechan tuh bandel, gak sopan, gak pernah ngerjain tugas, usil, sering keluar masuk BK. Hal kayak gitu tuh bakal jadi pertimbangan para guru buat ngasih nilai ke Hechan tuh enaknya tuh kayak gimana. Masa iya Hechan yang bandel, nakal, usil, gak pernah ngerjain tugas dapat nilai yang bagus sama tinggi-tinggi? Kan kayak guru masih pikir-pikir gitu. Nah, itu sih yang harus dicatat benar-benar nih sama kalian. Guruku juga waktu di SMP nih sering banget bilang kayak gitu. Kalau sikap itu lebih tinggi keberadaannya daripada nilai pengetahuan. Jadi kalian harus benar-benar sikapnya juga dijaga ya guys. Gimana nih? Ada tambahan lagi Naj? Ada sih. Cuman tadi gue pengen ngerespon yang Puspa. Kayaknya menurut gue tuh ada ya yang anak bandel peringkat 1, cuman adanya di Wattpad. Wattpad lagi guys. Gue mau nambahin ya, kalau di masa pandemi begini sekolahnya online lah, kayak gue, kayak Gifar dan lain-lain, kerjain dan kumpulin tugas tuh kalau bisa tuh sebelum deadline ya, bisa dapat poin tersendiri gitu sih. Apalagi kalau jawabannya berkualitas, nggak ngasal-ngasalan. Wah, semoga tuh bisa di atas KKM sih. Yoi, bener banget. Nah, tuh guys, dengerin kata Mbak Nana. Jangan asal ngerjain, jangan asal lihat Google, apalagi lihat Brainly yang tulisannya tuh di bawah ada keterangan, maaf kalau salah. Bener gak sih? Aduh, iya nih, Gigi nih ketawa nih, pasti sering berpengalaman lihat Brainly nih, jujur aja Gi. Oh, ya gue sih emang ngeliat Brainly, tapi gue tuh kayak cross check lagi gitu di website ini bener gak, atau gue cari data lagi gitu, nggak semena-mena gue ambil langsung dari Brainly.
Gitu guys. Astagfirullah, istighfar istighfar. Istighfar sih, nyebut. Ya ampun. Oke. Oke, jadi kalian ada tips lagi kan nih? Atau udah cukup? Udah sih, udah cukup. Puspa? Aku juga udah mungkin itu aja sih. Oke. Berarti kita tinggal tarik kesimpulannya ya. Jadi intinya sesuai apa yang udah dibahas tadi, bagi kalian yang udah mau jadi anak SMA nih, pokoknya tolong, kalau yang terutama ini yang di Jawa nih ya, jangan terlalu banyak-banyak berharap bakalan sekolah offline. Fokusin aja dulu, terima kenyataan yang ada kalau sekarang kamu lagi sekolah online, pakai HP, pakai laptop, belajar nyalira. Makanya tuh gak bisa berharap sama yang lain-lain bakal sekolah offline. Jadi jangan banyak ngeluh, jangan banyak rebahan. Sekarang tuh waktunya kalian start gitu di masa pandemi ini. Kalian perlu belajar lebih ekstra, manfaatin fasilitas yang udah orang tua kasih. Kalau perlu beli buku sekalian buat belajar, referensi tambahan gitu. Bener, gue setuju. Apalagi sama statement Gifar yang di Pulau Jawa, jangan terlalu berharap sekolah online. Please kaum konspirasi, korban TikTok. Kita ini sekolah online karena banyak dari kalian yang masih nongkrong. Kalian dan juga gue minta sama kalian, jangan beranggapan kalau kalian bodoh karena sekolah online. Karena yang ada itu, ya diri kalian sendiri, mau online, mau offline, itu kan lo yang jalanin. Mau atau enggak, usaha atau enggak, itu tergantung sama lo, depends sama diri lo. Paham gak lo? Aduh, sabar, ini Teh Nana marah-marah ya. Udah mau selesai loh. Iya, sorry. Canda guys. Oke. Nah guys, ngobrol bareng kali ini seru banget ya. Kita jadi bisa tahu tips-tips online school buat ngejar SNMPTN juga. Ada beberapa kesimpulan juga nih yang kita bisa ambil dari ngobrol di episode kali ini. Yang pertama tuh kalian harus buat nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 itu selalu naik guys. Atau kalau bisa stabil ya. Itu juga minimal. Kalau misalkan bisa naik ya kenapa enggak gitu kan. Lalu yang kedua, kita harus tertib dan rajin ngerjain sama ngumpulin tugas. Biar nilai sikap kita itu bagus, terus kita jadi lebih gampang dapat nilai. And then last but not least, usahakan ngerjain tugas sendiri ya guys. Alias jangan asal buka Google aja. Wah, waktunya udah mau habis nih. Oke, jangan lupa ya guys, tips-tips tadi diterapin di kehidupan kalian. Ini perintah buat aku juga sih, buat Najma dan juga buat Puspa. Soalnya kadang gini ya guys, kita tuh gampang ngomong tapi ngelakuinnya susah. Relate banget sih. Oke, so thank you buat Najma dan Puspa yang udah ngasih tips-tips buat kita guys. Sama-sama. Sama-sama Git. Makasih Iya, juga. thanks. Oke, sip. Makasih juga buat Podtiners yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Jangan sungkan-sungkan buat subscribe channel Podtin dan follow juga IG kita di @podtin21. Jangan lupa stay healthy and see you. See you. See you. Bye.